Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Mahsumin SPDI NIM 27030241099 LPTK UIN Salatiga. Akan mempresentasikan modul ajar PBL bab 4 kelas 5 SD fase C, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Kompetensi awal yaitu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian ini terkait dengan keyakinan yang mencerminkan nilai-nilai agama yang dianut, kemudian membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, dan sedekah. Kemudian sarana pembelajaran yaitu media dan alat peraga, yaitu buku, teks pai yang relevan, poster atau infografis tentang konsep zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian video edukasi tentang praktik berbagi dalam Islam, PowerPoint atau presentasi yang interaktif. Kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan pendekatan PBL. Kemudian yaitu pengantar masalah, problem introduction, yaitu tujuan mengidentifikasi masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan menghubungkannya dengan konsep zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yaitu kegiatan guru memulai dengan mempresentasikan masalah sosial yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi atau kemiskinan di masyarakat. Kemudian pertanyaan pemantik yaitu bagaimana seharusnya kita membantu orang yang membutuhkan di sekitar kita. Guru menjelaskan bahwa zakat, infak, sedekah, dan hadiah merupakan bentuk tindakan berbagi untuk membantu menyelesaikan masalah sosial ini. Kemudian penyajian materi dan eksplorasi, tujuannya itu untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep zakat, infak, sedekah, dan hadiah, serta mengenali manfaat sosial dan agama dari masing-masing bentuk amalan. Kegiatan diskusi kelompok, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil dan diberikan tugas untuk mencari informasi lebih lanjut tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah melalui buku teks atau sumber lain yang dapat diakses. Setiap kelompok diminta untuk menjelaskan apa itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian apa perbedaan dan persamaannya. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya kepada kelas, diikuti dengan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah atau problem solving untuk membantu siswa memecahkan masalah sosial nyata dengan menggunakan konsep zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Studi kasusnya yaitu guru memberikan studi kasus tentang sebuah keluarga yang kesulitan secara ekonomi atau sebuah komunitas yang membutuhkan bantuan, misalnya anak-anak kesulitan sekolah karena kekurangan dana. Kemudian pembagian peran, setiap siswa diberi peran dalam perencanaan dan pelaksanaan solusi. Keempat, implementasi solusi. Tujuan untuk mendorong siswa untuk menerapkan ide yang mereka kembangkan dalam kehidupan nyata sehingga mereka dapat merasakan langsung manfaat berbagi. Kegiatannya yaitu praktek penggalangan dana. Siswa merencanakan atau melaksanakan kegiatan penggalangan dana atau bantuan untuk suatu tujuan sosial. Kemudian refleksinya, setelah kegiatan selesai, siswa diminta untuk merefleksikan pengalamannya. Bagaimana perasaanmu setelah membantu orang lain? Apa yang kamu pelajari dari kegiatan ini? Apa yang perlu diperbaiki dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan? Ya, cukup Bu Mahsumi. Iya, Pak. Baik. Kamsira. Di modul ajar Ibu, ada nggak kreativitas Ibu untuk menarik perhatian siswa? Ada Pak, dengan cara tadi membentuk kelompok atau bagaimana cara anak-anak supaya mereka bisa mereka mencari solusi, bagaimana mereka bisa membedakan antara makna zakat, infak, dan sedekah, hadiah. Kalau pernyataan memotivasi siswa, ada nggak? Ada Pak. Di langkah apa?
Motivasi siswa. Ada nggak? Di langkah apa? Dulu Pak, ada. Jadi dicari lagi, mestinya di pendahuluan. Iya Pak, ada tapi Sintak PBL itu ada berapa, Bu Mahsumin? ada 4 Pak. Coba apa saja? Oh, yang pertama 1. yaitu orientasi masalah Pak. Yang kedua, Kemudian mengorganisasi kegiatan, yang ketiga, membimbing penyelidikan, yang keempat. menyajikan hasil, Terus masih ada? kemudian analisis dan evaluasi Pak. Ada 5. Salah Ada sebut 5. tadi. Iya Kenapa Pak. disebut 4 tadi? Salah sebut Pak. Grow. Ya. Oke. TPACK itu apa, Bu? TPACK. Tujuan pembelajaran. TPACK kok tujuan pelajaran. Ibu ingat enggak? Apa? TPACK. Apa, Bu Mahsumin? Lupa lagi Pak. Apa ya? Nanti dipelajari ya. Iya ya Pak. Technological, pedagogical, Oh, iya, and iya, content Pak. Iya, knowledge. Nanti DPC. dipelajari. Iya Pak. Kalau lupa ingin menunjukkan penerapannya di mana, bagaimana, kan begitu. Oke. Terus inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar Ibu lakukan tidak? Inovasinya Dalam mengorganisasi sumber belajar. itu tadi Pak, melalui kayak video pembelajaran Pak, melihat anak-anak melihat. Apa videonya? Berupa apa? Eh, kayak di YouTube Pak, bagaimana atau Bukan yang Ibu lakukan, bukan yang di luar Ibu lakukan. Yang diterapkan di modul ajar ini ada enggak? ya kayak kan modulnya kayak berinfak Pak. Jadi biasanya kita mempraktekkan anak-anak itu sering disuruh untuk berinfak kalau di sekolah. Bukan. Sumber belajar yang Ibu gunakan itu sumber belajar inovatif atau konvensional. Ibu menerapkannya tidak di modul ajar ini. Diterapkan Pak. Ya, apa bentuknya? Inovatif. Mm-mm. Misalnya pengembangan media audiovisual Ya, itu Pak. terkait dengan materi, zakat, infak, Iya, Pak, sedekah, sedekah. dan hadiah. Terus aplikasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi Ibu terapkan di modul ajar Ibu, seperti misalnya Google Drive, kemudian Google Classroom, link YouTube. Ada Pak, YouTube. Hanya link YouTube ya? Iya Pak. Google Drive tidak ya? Iya Pak. Google Classroom tidak ya? Google Classroom, YouTube saja. YouTube saja ya? Iya ya Pak. Oke. Ibu tahu nggak? Critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Nah, ini harus Iya ya Pak. diterapkan di modul ajar Ibu sebagai bagian rencana Iya, ya. Ibu melaksanakan pembelajaran. Iya Gitu. Pak. Creative thinking. Kalau pengembangan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Ibu terapkan di modul ajar Ibu ini. Dari pengembangan materi, kemudian lokakarya, diterapkan enggak di modul ajar ini? Di pengembangan instrumen asesmen Iya ya, berbasis assessment HOTS. berbasis. Apa kriterianya, cirinya? Yang terakhir, kontekstualisasi dan integrasi materi pembelajaran dalam kehidupan nyata itu berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama tidak? Berorientasi Pak.
Nanti ditambahkan ya Iya, iya, untuk Pak. persiapan PPL ya. Iya. Ya, saya kira cukup Bu Mas Sumi. Iya, ya, Pak. Pak Kiai Agus, monggo bisa dilanjut Pak Kiai. Ya, terima kasih Ustadz Jaka. Ibu Maksumi, Iya, Pak. selain jadi guru SD, Ibu juga ngajar TPQ. Enggak, Pak. Coba saya mau dengar suara merdunya Ibu. Silakan dibaca yang pendek saja ya. Ini. Yang mana, Pak? Surat An-Nisa ayat 9. Oh iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Masya Allah, merdu sekali. Suara semerdu ini itu Ibu akan lebih bagus kalau setiap habis maghrib subuh menghiasi, ya zayyinu buyutakum, hiasilah rumah-rumah kalian di qiraatil Quran. Ya. Ya, Pak. Kenapa? Karena iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya ia yang membaca Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti. Al-Qur'annya datang kepada orang tersebut, syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi dirinya. Wih, keren. Ini salah satu fadilah hikmah membaca Al-Qur'an. Kalau benar, kalau baik. Ini sudah tadi benar baik. Maka sampean harus bagaimana tidak hanya dikonsumsi dirinya, tapi bisa untuk keluarganya, teman karibnya, anak-anak didiknya. Iya, Pak. Gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Salah satu cara mengkondisikan biar anak-anak siap dalam pembelajaran itu diawali dengan membaca Al-Quran itu. Iya, Pak. 3 menit apa 5 menit, syukur-syukur secara kontinu, itu menjadi syifaul linnas, menjadi penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Ya, sadidan dibaca sadida. Itu bacaan mat apa ini? Bukan mat iwat, mat. Lupa Ya, juga itulah kalau mat iwat. Pak. Itu mat iwat. Mat iwat. Ya, mat iwat. Alhamdulillah, Tadi benar. di'afan dibaca Di'afan. karena wakaf di'afa. Iya, itu mat iwat. Pak. Iya, Pak. Ya. Alladzina law taroku, ada wawu sukun, Iya. sebelumnya ada harokat fathah, dibaca mat apa? A'udzubillahi minasyai, ada wawu atau ya sukun, Mat. sebelumnya ada harokat fathah, dibaca mat apa? A. Mat len, B. Mat arid li sukun, C. Mat iwat. Mat arid. Bukan mat arid. Mat arid li sukun itu yuk marun. Alamin. Mat len itu kalau ada wawu atau ya, hanya 2 huruf ini, wawu atau ya, sukun. Sebelumnya ada harokat fathah, yau minasyai, syai. Ya, ada wawu sebelumnya ada shin fathah, maka dibaca lembut. Kemayu. Syai, lau. Gitu ya. Iya, Pak. Terakhir silakan dibaca ini. Alif lam mim ini. Alif lam mim. Yang kedua. Kaf ha ya ain shad. Ya, yang ketiga. Ta sin mim. Baik, terima kasih Yai. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas bimbingannya, terima kasih atas saran-sarannya, dan mudah-mudahan menjadi berkah buat kami Pak. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.